Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, hari ini kita bertemu kembali pada tatap muka yang ke-12, pada topik aktiva tetap. Oke. Nah, berbicara mengenai aktiva tetap ini memiliki fungsi yang sangat penting untuk perusahaan. Kenapa? Karena ketika perusahaan tidak memiliki aktiva, ya, maka perusahaan itu tidak bisa menghasilkan sebuah produk untuk dijual, jelas, ya kan? Pada akhirnya nanti itu berpengaruh terhadap, perusahaan dalam mencapai yang namanya tujuannya. Apa itu? Mendapat laba, kan begitu. Jadi, aktiva yang dimiliki oleh perusahaan itu dapat dikategorikan ke dalam beberapa kelompok ya, sesuai dengan kriteria yang dimiliki. Mulai dari aktiva lancar, tidak berwujud, sampai aktiva tetap berwujud ya. Jadi, setiap perusahaan itu pun, akan memiliki jenis dan bentuk aktiva yang berbeda. Nah ya, jadi berbeda-beda. Bahkan perusahaan yang bergerak di bidang usaha yang sama pun belum tentu memiliki aktiva yang sama gitu, apalagi bidang usahanya berbeda. Nah, jadi umumnya aktiva tetap itu bisa kita lihat, berupa kendaraan, mesin, bangunan, tanah, dan lain sebagainya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa aktiva tetap itu adalah barang berwujud milik perusahaan yang sifatnya relatif permanen dan digunakan dalam kegiatan normal perusahaan, bukan untuk diperjualbelikan. Nah, jadi, ketika kita lihat definisi yang barusan, ya, jelas bahwa tidak setiap aktiva perusahaan itu dapat dikelompokkan sebagai aktiva tetap. Nah, untuk dapat dikatakan sebagai aktiva tetap, maka suatu aktiva itu harus memiliki beberapa kriteria. Ya, yang pertama itu berwujud, artinya memiliki fisik, memiliki bentuk, ya. Ada nggak yang tidak memiliki bentuk? Ada. Goodwill, hak paten ada, ya. Jadi itu namanya aktiva tetap, oke. Nah, yang kedua, kriteria kedua, umurnya lebih dari 1 tahun, ya. Jadi aktiva itu harus dipergunakan dalam kegiatan operasi perusahaan itu lebih dari 1 tahun atau satu periode akuntansi, gitu ya. Ketika masa manfaatnya kurang dari 1 tahun, itu tidak bisa, ya, tidak bisa dikategorikan sebagai aktiva tetap, ya. Jadi yang dimaksud, dengan umur aktiva itu yang lebih dari 1 tahun itu adalah umurnya ekonomis, gitu. Ya, umur ekonomis, bukan umur teknisnya, ya. Maksudnya seperti apa? Jangka waktunya itu adalah, eee, umur ekonomis itu maksudnya adalah dipergunakan secara ekonomis oleh perusahaan. Nah, itu maksudnya ya. Jadi bukan secara teknis, melainkan yang lebih dari 1 tahun ini umur ekonomisnya. Oke. Nah, ada yang ketiga, digunakan dalam operasi perusahaan. Jadi aktiva itu dapat dipergunakan dalam operasi normal perusahaan, ya, dipakai untuk menghasilkan pendapatan bagi organisasi. Ya, lalu yang keempat, tidak diperjualbelikan, ya. Suatu aktiva, ya, aktiva yang berwujud yang dimiliki oleh perusahaan dan umurnya lebih dari 1 tahun, tetapi nanti aktiva itu dibeli perusahaan, dengan maksud untuk tidak dijual kembali, berarti itulah, ya, yang dapat dikategorikan sebagai aktiva tetap. Tapi kalau misalnya dengan maksud untuk dijual kembali, berarti itu tidak aktiva tetap, ya. Berarti itu namanya persediaan, nah, begitu ya. Yang kelima, material. Material ini ya, artinya, dia itu, memiliki nilai material, ya. Jadi dan memang berbicara mengenai material ini tidak ada suatu ketentuan yang baku ya. Jadi berapa nilai yang material? Tidak ada ya. Jadi, biasanya itu suatu perusahaan itu bisa menentukan ya, menentukan sendiri ya, tergantung kebijaksanaan, perusahaan itu sendiri, mana yang tergolong tergolong material, mana yang tidak, begitu ya. Nah, yang keenam, dimiliki oleh perusahaan ya.
Nah, jadi, suatu aktiva berwujud yang bernilai tinggi dipergunakan dalam operasi perusahaan, terus berumur lebih dari 1 tahun, tetapi aktiva itu disewa dari perusahaan lain, itu tidak boleh dikategorikan sebagai aktiva tetap, ya. Ada nggak seperti itu, Bu? Ada. Contohnya apa? Kendaraan sewa, ya, kendaraan yang disewa gitu loh. Nah, itu nggak bisa diklaim perusahaan, sebagai aktiva tetapnya, nggak bisa. Jadi dimiliki perusahaan, jadi itu punya perusahaan. Oke. Nah, kita lihat pengelompokan ya. Tadi bisa aktiva tetap itu berupa kendaraan, mesin bangunan, dan lain sebagainya. Jadi dari berbagai macam aktiva tetap yang dimiliki oleh, perusahaan ya, untuk tujuan akuntansi itu dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kelompok. Yang pertama adalah aktiva tetap yang umurnya tidak terbatas. Contohnya ini seperti apa, Bu, ya? Tanah ya, tanah, bangunan gitu ya, lahan pertanian, lahan perkebunan, lahan peternakan. Nah, aktiva tetap yang umurnya tidak terbatas ini adalah aktiva yang dapat dipergunakan secara terus-menerus selama perusahaan mengkehendakinya, tanpa harus memperbaikinya ataupun menggantinya. Nah, itu aktiva tetap yang umurnya tidak terbatas itu, ya. Lalu ada kok kelompok yang kedua itu aktiva tetap yang umurnya terbatas dan apabila sudah habis masa manfaatnya bisa di ini, bisa diganti dengan aktiva lain yang sejenis. Contohnya apa, Bu? Bangunan, mesin, kendaraan, komputer, mebel, dan lain sebagainya. Nah, aktiva jenis yang kedua ini adalah jenis aktiva tetap yang memiliki umur ekonomis maupun umur teknis yang terbatas. Jadi selain umur ekonomisnya terbatas, umur teknisnya juga terbatas. Nah, karena itu ketika aktiva ini sudah tidak menguntungkan lagi, maksudnya tidak menguntungkan itu bagaimana? Beban yang kita keluarkan itu lebih besar dari manfaat yang diberikan si aktiva ini. Nah, itu tidak menguntungkan. Nah, maka aktiva itu tadi harus diganti, begitu maksudnya. Lalu ada yang ketiga, ya aktiva tetap yang umurnya terbatas dan apabila sudah habis masa manfaatnya tidak dapat diganti dengan yang sejenisnya. Seperti apa? Tanah pertambangan, hutan. Nah, ini kelompok aktiva yang ketiga ini adalah aktiva tetap yang hanya sekali pakai dan tidak dapat diperbaharui karena kandungan atau isi dari aktiva itulah yang dibutuhkan, bukan wadahnya. Nah, kayak contoh tanah pertambangan itu memang tetap masih ada, ya. Tetap masih ada saat kandungannya masih ada. Walaupun kandungannya sudah habis maksud Ibu. Dia ada, tapi ketika kandungannya itu, habis, ya tetap tanahnya itu masih ada gitu. Jadi kandungan itulah kandungan itulah yang dibutuhkan oleh perusahaan, bukan wadahnya, itu maksudnya, ya. Jadi itu ketika kita berbicara mengenai pengelompokan. Nah, ketika kita berbicara mengenai penilaian dan pencatatan ya, untuk memperoleh aktiva tetap ya, perusahaan, harus mengeluarkan sejumlah uang ya untuk memperolehnya, ya. Jadi, dan kita ketahui bahwa sejumlah uang yang dibayarkan itu tidak hanya dipakai untuk membayar barang itu sendiri gitu ya, sesuai dengan nilai yang tercantum di dalam faktur. Tetapi ada beban-beban lain yang harus diperhatikan kan, ya, beban pengiriman, administrasi, pemasangan, komisi dan lain sebagainya. Nah jadi, eee, keseluruhan uang yang dikeluarkan untuk memperoleh aktiva tetap itu tadi, ditambahkan totalnya itu semuanya, itulah yang disebut dengan harga perolehan. Sedangkan nanti di neraca nanti itu aktiva tetap itu dicatat, sebesar nilai bukunya. Jadi harga perolehan itu adalah keseluruhan, ya keseluruhan uang yang dikeluarkan oleh si perusahaan untuk memperoleh aktiva tetap itu, sampai aktiva tetap itu siap untuk digunakan oleh perusahaan. Itulah harga perolehan. Ya, nanti harga perolehan itu termasuklah itu harga barang itu sendiri, ya kan, yang tertera di faktur. Terus biaya kirimnya, pemasangannya, kalau misalnya ada komisinya, balik namanya kan, pokoknya
Semua beban-beban yang dikeluarkan untuk memperoleh aktiva itu sampai aktiva itu siap digunakan. Nah itu, ya. Nah jadi aktiva tetap nanti, ya, aktiva tetap itu, ya, yang dimiliki oleh perusahaan itu dicatat dan diakui sebesar nilai bukunya. Yaitu apa? Harga perolehan itu, ya, dikurang dengan akumulasinya. Ya itu nilai buku, ya. Jadi nanti, mmm aktiva tetap itu dicatat dan diakui itu sebesar nilai bukunya, ya, oke. Nah, kita lihat cara-cara memperoleh aktiva tetap, banyak ya cara-cara, eee, memperoleh aktiva tetap itu. Jadi aktiva tetap ini tidak, tidak selalu gitu loh ya, tidak selalu dibeli, eee, oleh perusahaan itu sendiri. Bisa saja ya dari pihak lain, bisa saja ya. Ada beberapa cara untuk memperoleh aktiva tetap, yang pertama itu ada pembelian tunai. Ya, mmm, ada juga, pembelian angsuran gitu ya, ada juga ditukar dengan surat berharga ya, lalu, ditukar dengan aktiva tetap lainnya dan diperoleh sebagai donasi atau hibah ini ya, seperti hibah gitu. Nah, itu juga boleh nanti, salah satu cara untuk memperoleh aktiva tetap, nanti dibaca di bukunya penjelasannya, oke? Nah, beban-beban yang dikeluarkan ya oleh perusahaan selama masa penggunaan aktiva tetap itu ada 3 ya, ada 3. Yang pertama reparasi dan pemeliharaan. Ini jelas ya, ketika kita memiliki sebuah aktiva, ya kita harus memelihara aktiva itu. Nah, cuman yang perlu diketahui adalah, eee, ini di dalam ini, reparasi dan pemeliharaan ini, dapat dipilah ya, menjadi beban yang jumlahnya kecil dan, beban yang jumlahnya besar. Nah, kalau misalnya beban yang jumlahnya kecil itu nanti akan dimasukkan ke dalam bagian beban operasi tahun berjalan. Sedangkan nanti beban yang jumlahnya besar itu dikapitalisasi. Ya, dikapitalisasikan ke dalam aktiva tersebut, sehingga nanti apa, akan menambah harga perolehan aktiva tetap itu tadi, ya. Pergantian ya, pergantian sama, ya. Mungkin nanti ada beberapa bagian yang rusak, jadi harus digantung, entah karena apakah itu, nggak tahu. Jadi nanti jika bebannya itu kecil, itu langsung dibebankan sebagai beban tahun berjalan. Tapi ketika itu biayanya sudah besar, ya, dikapitalisasikan kepada aktiva tetap tersebut. Oke, nah ini penambahan. Nah, ada yang ketiga itu penambahan. Nah, yang dimaksud dengan penambahan itu adalah, memperbesar ya atau memperluas fasilitas suatu aktiva. Ya, misalnya menambah ruang dalam bangunan, menambah kapasitas mesin dan lain sebagainya. Sama ya, semua pengeluaran, untuk penambahan itu biasanya itu kan dalam jumlah besar dan itu harus dikapitalisasikan kepada aktiva tersebut. Nah, lalu kita akan jumpai nanti di dalam aktiva tetap ini adalah kata-kata depresiasi, ya depresiasi, ya. Berbicara mengenai ini ya, depresiasi itu adalah pengalokasian harga perolehan aktiva tetap menjadi beban ke dalam periode akuntansi yang menikmati manfaat dari aktiva tersebut ya. Nah, total kan gini, total pengeluaran yang terjadi pada satu periode akuntansi untuk, memperoleh aktiva tetap itu kan tidak boleh ya, tidak boleh dibebankan seluruhnya kepada periode kepada beban periode berjalan, ya kan. Pengeluaran yang kita buat gitu, pengeluaran yang terjadi gitu loh ya, yang sudah terjadi gitu, nggak mungkin kita bebankan kepada periode berjalan. Nah, ketika kita bebankan itu seluruhnya kepada periode berjalan itu, maka bebannya akan terlalu besar. Sedangkan nanti pada periode berikutnya, eee, terlalu ringan. Padahal periode berikutnya itu kan ikut memanfaatkan gitu, memanfaatkan aktiva itu gitu loh. Memanfaatkan terus memperoleh manfaat pula dari aktiva itu. Nah, maka itu ketika itu terjadi, itu nggak adil dong,
ya kan, kita bebankan ke sini lebih banyak begitu ya. Maka ya untuk menghindari itu itulah, eee eee, dibuatlah apa namanya, depresiasi, ya depresiasi. Ya pengalokasian harga perolehan aktiva tetap menjadi beban ke dalam periode akuntansi yang menikmati manfaat dari aktiva tersebut. Ya, jadi, apa namanya, biar adil begitu ya, biar adil. Jadi agar tidak terjadi, pembebanan yang terlalu besar di satu periode tertentu kan begitu. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi ya, yang mempengaruhi beban depresiasi itu ya. Yang pertama itu harga perolehan ya, seluruh uang yang dikeluarkan untuk memperoleh aktiva itu. Ya, ada nilai sisa yang kedua. Nilai sisa itu adalah, bisa dikatakan residu ya, nilai residu. Nah, ini taksiran harga jual aktiva tetap tersebut pada akhir masa manfaatnya, ya. Taksiran nih kira-kira nih pada akhir masa manfaatnya berapa nih barang, gitu. Berapa nih aktiva tetap ini. Nah, lalu yang ketiga umurnya ya, masa manfaatnya ini berapa, begitu ya. Ini dia masa manfaatnya, umur ekonomis begitu ya. Umur ekonomis bukan teknis ya, beda ya, umur ekonomis gitu. Nah, ada beberapa metode, untuk perhitungan depresiasi. Sebenarnya ini sudah pernah dibahas ya di dalam pengantar akuntansi 1, tapi nggak apa-apa ya. Kita ulang sedikit ya. Nah, yang paling sering kita jumpai adalah ini, yang pertama itu metode garis lurus. Ini yang paling sederhana, yang artinya setiap periode itu, penyusutannya sama, yang metode garis lurus, ya. Rumusnya bagaimana, Bu? Depresiasi sama dengan harga perolehan dikurang nilai sisa dibagikan dengan taksiran umur ekonomis aktiva itu atau, umur ekonomisnya, ya berapa. Seperti itu. Nah, contohnya langsung saja ke contoh yang ada di buku halaman 277. Nah, katanya ada PT Kimia Window, ya ini perusahaan, bahan kimia, ya. Katanya tanggal 1 April membeli sebuah mesin untuk memproduksi, ya, fakturnya itu difaktur 250 juta, biaya pengirimannya itu 45 juta, eee, bea masuknya 50 juta, pemasangan 15 juta. Nah, diperkirakan umurnya ini 12 tahun atau 25.000 jam kerja dan temponya itu dalam tempo 12 tahun itu dia bisa menghasilkan ya produk, sebanyak 30.000 ton. Nah, pada akhir tahun ke-12, nah diperkirakan mesin itu, bisa dijual dengan harga 60 juta. Nah, jadi bagaimana penyelesaian terhadap soal ini, Bu? Ya udah langsung saja kita susun ya. Kita harus cari dulu berapa sebenarnya harga perolehan mesin itu tadi. Ya ingat, keseluruhan uang yang dikeluarkan sampai aktiva itu siap digunakan oleh perusahaan. Kita totalkan itu semua dapatlah nanti itu 360 juta rupiah ya. Setelah harga perolehannya itu diketahui ya, maka jurnal pada saat membeli mesin itu harus kita buat. Bagaimana, Bu? Ingat menjurnal, mesin pada kas. Nah, mencari mencari penyusutannya bagaimana? Masukkan ke rumus tadi. Ya bagaimana harus harga perolehan dikurang nilai sisa, nilai residu per umurnya. Dapatlah dia itu 25 juta per tahun. Jadi 25 juta per tahun lah ya depresiasinya itu. Jadi 1 tahun itu 25 juta depresiasinya. Nah, kita lihat, dia kan katanya membeli 1 April 2015 ya, 2005 sorry. Nah, jadi kita lihat ketika ditanya berapa depresiasinya untuk tahun 2015 makanya kita hitung. Karena dia membelinya dari 1 April bukan di awal Januari, maka dari 1 April kita lihat ya, April ke Desember ada berapa bulan? 9 bulan. Maka kita buatlah 9/12 dikali 25 juta. Maka dapatlah dia itu nanti 18.750.000
rupiah. Maka atas dasar ini kita buatlah jurnal ya untuk depresiasinya. Bagaimana dia? Beban depresiasi mesin pada akumulasi depresiasi mesin senilai Rp18.750.000. Nah, metode jam jasa. Nah, metode jam jasa ini atau jams hours method ya. Nah, ini adalah suatu metode perhitungan depresiasi di mana beban depresiasi pada satu periode itu dihitung berdasarkan berapa jam periode akuntansi tersebut ya, mempergunakan aktiva itu tadi gitu loh. Berapa jam pemakaian ya, berapa jam totalnya. Makanya rumusnya itu dia dibagi dengan taksiran jam pemakaian total. Ya, kalau tadi dia itu, umur ya, kalau di garis lurus umurnya tadi ya, umurnya. Kalau ini dia jam. Oke. Nah, contoh yang sama ya, kasusnya sama, biar lebih paham kita lihat ke contoh. Kasusnya sama ya, contohnya yang sama. Tadi kan sudah diketahui ya, eee, berapa ya, berapa ininya, apa namanya, berapa jam, ininya, apa namanya, kerjanya selama 12 tahun itu dia berapa jam bisa kerja tuh mesin. Nah, kan udah dibilang tadi kan 25.000 jam. Ya, maka kita masukkan ke rumus. Dapatlah nanti, hasilnya itu 12.000 lah beban, depresiasinya per jam. Ini per jam ya. Nah, kita lihat ya, tadi dari soal berapa jam dia, ya, berapa jam, bisa kita lihat kan begitu ya. Jadi, karena tadi cuman 9.000 apa namanya, apa namanya, 9 bulan ya tadi ya, 9. Jadi, maka, mesin itu digunakan selama 1.500 ya, 1.500. Nah, ini diketahui nih ya, sejak awal April sampai dengan akhir Desember mesin tersebut digunakan bekerja selama, 1.500 ya, 1.500 jam kerja. Ya, maka nanti, kita hitung setelah kita dapat berapa sebenarnya depresiasinya per jam, maka kita hitunglah ya, kita kalikan dia sama 1.500 maka dapatlah nanti itu hasilnya itu adalah sebesar berapa? Rp18.000.000. Maka kita buatlah jurnalnya ya, beban ya beban penyusutan ya, sama ya beban penyusutan, beban depresiasi sama, ya mau yang mana ya, beban penyusutan pada akumulasi penyusutan mesin, nah harus ada mesinnya ya. Lalu ada metode yang ketiga, metode hasil produksi ya, produktif output method. Nah ini adalah, metode perhitungan penyusutan ya, di mana beban penyusutannya itu dihitung berdasarkan produk yang dihasilkan. Nah, kalau tadi umur, garis lurus, jam jasa, jam. Kalau hasil produksi, produk yang dihasilkan. Maka nanti rumusnya seperti ini. Pembaginya adalah produk yang dihasilkan ya. Kita lihat masih contoh yang sama ya. Nah, dikatakan ini ada data tambahan ya, dikatakan bahwa dari April sampai Desember itu, mesinnya itu menghasilkan 1.750 ton, ya. Jadi gimana dia, Bu? Tinggal masukkan ke rumusnya, ya. Ini kan 30.000 dari mana, Bu? Ini dari soal di awal. Jadi selama 12 tahun, ya 12 tahun mesin itu umurnya, dia bisa menghasilkan 30.000 ton. Nah, kan ternyata kita kan mencari tahun 2005. Nah, di sini ketahui tahun 2005 itu 1.750 ton. Nah, nanti ketika kita masukkan, dapatlah nanti berapa depresiasinya per ton, ya per ton. Maka untuk mencari yang tahun 2005 kita kalikan lah berapa yang dia hasilkan dikali sama harganya per ton, maka dapatlah itu nanti 17.500 lalu kita masukkanlah
ke dalam jurnal. Beban penyusutan mesin pada akumulasi penyusutan mesin sebesar 17.500. Nah, ada yang keempat, metode beban menurun. Nah, ini nanti ya, kalau ini kan sudah dibahas ya, yang paling sering itu ya kita temukan itu nomor 1, 2, 3. Nah, kalau ini jarang ya, yang tarif menurun ini jarang, tapi ada ya, tapi jarang. Nah, kalau yang ini sebenarnya ini sudah Ibu bahas ya, semuanya ini udah Ibu bahas di pengantar satu. Nah, untuk kali ini kita hanya membahas yang nomor satu saja, jumlah angka tahun. Kalau yang metode saldo menurun, saldo menurun ganda ini rumusnya sama aja. Ya, rumusnya sama, sudah pernah Ibu bahas di pengantar satu. Ya, silakan ingat-ingat kembali. Ya, ini sama rumusnya, ini cuma diganda dikali 2 nanti dia itu, enggak namanya ganda ya. Nah, nanti sekarang kita bahas yang satu ini, metode jumlah angka tahun ya. Oke, ini, adalah metode perhitungan, penyusutan di mana, beban penyusutan itu dihitung dengan cara mengalihkan harga perolehan aktiva tetap yang dikurangi dengan nilai sisanya. Dengan bagian pengurang yang setiap tahunnya selalu berkurang, ya, begitu. Jadi dikalikan harga perolehan harga perolehan ya, harga perolehan aktiva tetap itu yang telah dikurangi dengan nilai sisanya, ya, dengan bagian pengurang yang setiap tahunnya selalu berkurang. Bagaimana dia itu, Bu? Eee, rumus rumusnya itu. Oh, di sini Ibu salah ini ya. Mmm, nah ini dia. Ah, ini dia metode angka tahun. Oke, belum Ibu ganti ke slide berikutnya rupanya tadi. Ah, ini dia. Harga perolehan dikurang nilai sisa dikali dengan bobot untuk tahun yang bersangkutan per jumlah angka tahun umur ekonomis. Nah, contohnya gimana, Bu? Masuk ke contoh kita. Contohnya, eee pada awal tahun 2006, PT Domino membeli sebuah truk dengan harga perolehan itu 500 juta tunai. Ya, kendaraan tersebut direncanakan akan digunakan selama 5 tahun. Gitu ya. Pada tahun kelima diperkirakan nilai sisanya itu ya bisa dijual dengan harga 200 juta. Nah, ketika kita menggunakan metode jumlah angka tahun, maka nanti kita akan melihat bagaimana, penurunan penurunan apa, perhitungan penyusutan ya, tiap tahunnya itu seperti apa dan itu selalu turun nanti itu. Kita lihat di tahun pertama kan ada 5 ya, 5 bobotnya itu 5 makanya 5/15. 15 ini dari mana, Bu, totalnya ini semua? Ya. Tahun pertama tuh mesin bobotnya masih 5 ya kan, masih artinya baru digunakan di tahun pertama. Ya jadi 5/15. Nah begitu. Bobot per jumlah angka tahun umur ekonomisnya. Itu dia kan nih. Ya. Lalu dibuatlah harga perolehan dikurang sama nilainya ini ya, nilai sisanya. Maka dapatlah beban depresiasinya seperti ini, 100 juta. Begitu seterusnya sampai ke bawah. Nah, ini berbeda-beda tiap tahun beban depresiasinya, berbeda-beda. Ya, jadi, maka, bisa kita lihat ya, beban depresiasi kendaraan ya, untuk tahun 2005 jika menggunakan metode jumlah angka tahun itu adalah sebesar 100 juta. Itu tahun 2005. Tahun 2006 berapa, Bu? 80. Begitu seterusnya. Nah, untuk menghitung jumlah bobot keseluruhan jika jumlah tahun umur ekonomis aktiva tetap itu cukup banyak, maka dapat digunakan, metode ini ya. Rumusnya seperti apa? Jumlah angka tahun sama dengan N
dalam kurung N tambah 1/2. Nah, di mana N itu ya taksiran umur ekonomis aktiva tetap tadi. Contoh tadi kan 5, 5 ditambah 1/2, 15. Jadi inilah kan sama kan jumlah angka tahun umur ekonomisnya ya, jumlah angka tahunnya 15. Jadi kita bisa lihat, jadi pembaginya udah dapat kita nih jumlah angka tahun umur ekonomisnya 15. Ya, jadi nanti itu juga harus di jurnal ya yang tahun 2005. Beban penyusutan kendaraan pada akumulasi penyusutan, kendaraan sebesar 100 juta. Oke, baik. Ketika kita berbicara penjualan aktiva tetap ya, ada kemungkinan aktiva tetap, yang belum habis umur ekonomisnya itu ya, bisa untuk dijual sama perusahaan ya, karena berbagai pertimbangan yang ada ya. Jika terjadi ya penjualan itu, maka yang perlu dilihat di sini adalah nilai buku dari aktiva tetap itu. Ya, nilai buku itu apa? Harga perolehan dikurang depresiasi, kan begitu. Nanti selisih antara nilai buku dengan jumlah uang yang diterima itu akan diakui sebagai apa? Laba atau rugi dari penjualan aktiva tetap tadi. Nah, nanti jika, selisihnya itu lebih ya ya, jika selisihnya itu nanti lebih, maka itu diakui sebagai apa? Laba. Tapi jika selisihnya itu diperoleh negatif, maka nanti akan diakui sebagai apa? Rugi, rugi, gitu ya. Lalu, eee, ada lagi yang namanya pertukaran aktiva tetap, ya. Nah, tadi ada kemungkinan untuk dijual, ya kan. Nah, sekarang ada juga kemungkinan, ya, kemungkinan apa? Aktiva tetap itu, ditukar, begitu. Ya, yang tentunya kita ini berbicara yang umur ekonomisnya, eee masih ada begitu ya, eee, belum habis begitu ya. Jadi bisa aktiva itu ditukar dengan aktiva lain yang, bisa yang sejenis ataupun tidak. Ya, jadi ada pula nanti ketika transaksi pertukaran itu terjadi, salah satu pihak harus menambah sejumlah uang gitu, dalam transaksi pertukaran itu, ya bisa. Nah, bisa begitu kemungkinannya. Nah, jika kegiatan itu terjadi gitu, adanya, suatu aktiva ditukar dengan aktiva lain gitu, maka nanti harus dihitung nilai buku dari aktiva tetap itu. Ya, apa itu harga perolehan itu dikurang sama, depresiasinya, ya. Nilai buku aktiva tetap ditambah dengan uang tunai ya, yang disertakan, yang harus diberikan jika ada ya, itu merupakan total pengeluaran dari pihak perusahaan, ya. Nah, nilai pengeluaran tersebut nanti harus dibandingkan dengan harga pasar, ya, harga pasar aktiva tadi itu. Nah, selisihnya nanti itu akan diakui sebagai apa? Laba atau rugi dari pertukaran aktiva. Nah, jika pengeluarannya lebih banyak daripada harga pasar, itu berarti terjadi kerugian. Nah, tapi ketika nilai totalnya itu lebih kecil dari harga pasar, itu berarti laba, diperoleh keuntungan begitu. Jadi nggak sia-sia kita melakukan transaksi pertukaran itu. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat ilustrasi ini ya di buku kita itu halaman 281. Nah, ilustrasinya katanya PT yang sama, ya, soal yang sama pula ini saya rasa ya, masih sama. Nah, ada kasus pertama katanya jika dijual, ya dijual dengan harga 325 juta rupiah. Ya, bagaimana perhitungannya? Bagaimana jurnal yang harus dibuat? Baik, mari kita hitung. Oke. Nah, balik lagi pada tahun 2005 ini kita berbicara pada tahun 2005. Ya, awalnya 2005, kan begitu ya? Nah, katanya awal tahun 2008 dijual, berarti ada 2005, 2006, ada 2007. Kita hitung dulu berapa sebenarnya, berapa lama mesin ini digunakan.
Berarti ada selama 2 tahun 9 bulan. Keterangannya gimana? Ini dia, ya. Nah, oke oke. Jadi, nilai bukunya berapa, Bu? Ya, nilai bukunya pada saat, awal tahun 2008 berapa, Bu? Caranya bagaimana? Ya kita lihat berapa akumulasi depresiasinya. Nah, ini kebetulan dia menggunakan garis lurus, ya. Tadi kan per tahunnya berapa? 25 juta. Ya, lihat yang kalau metode garis lurus itu, ya di sebelumnya tadi, 25 juta dia per tahun. Ya karena 2015 ini 9 bulan maka dapatlah segini dia hasilnya. Kan ini udah dihitung juga tadi ya. Nah, maka kita buat di sini harga jualnya berapa? Ya tadi 325 ini. Kita buat. Harga perolehan mesin tadi kan diketahui ya. Harga perolehan mesinnya 360. Nah, harga perolehan dikurang akumulasi, ya akumulasi apa? Depresiasi, maka itulah dapatnya nilai bukunya. Nilai bukunya. Nah, ketika kita bandingkan harga jual sama nilai buku, ketika dia positif, maka itu dia laba. Ketika dia negatif, maka itu rugi. Maka ternyata setelah dihitung, mesin yang memiliki nilai buku 291.250 ini dijual dengan harga 325, ya, berarti, terjadi selisih lebih ya antara harga jual dengan nilai buku sebesar 33,750 ya. Nah, ini diakui sebagai apa? Laba penjualan mesin. Dan nanti jurnalnya dibuat seperti apa? Kas. Kan ini uang yang akan diterima nanti, harga jualnya. Kas akumulasi penyusutan ya, ini pada mesin. Lalu laba penjualan mesinnya. Ya akumulasinya itu dari yang, tiga-tiga ini. Ya, itu jika dijual. Lalu bagaimana jika kasusnya ditukar dengan mesin baru? Ya, yang harganya katanya 400 juta dan PT tadi itu harus menambah sejumlah uang, ya 125 juta. Bagaimana perhitungannya, Bu? Bagaimana jurnalnya? Mari kita hitung. Sama seperti tadi, ya ini 2008 ya, berarti ada 2 tahun 9 bulan. Ya sama, kita lihat dulu harga perolehan harga mesin barunya berapa tadi? 400 juta. Lalu harga perolehannya 360. Nah, ini depresiasinya tetap ya segini. Nah, ketika ini kita kita totalkan ya, tapi ingat ternyata, ada di sini, apa namanya, uang tunai. Katanya si PT ini harus ini dia, masih harus membayar uang tunai 125. Ya, jadi ketika harga perolehan dikurang penyusutan, ya nanti dapatlah nilai bukunya. Baru kita harus bayar lagi ini, tunai. Nah inilah pengeluaran totalnya, ketika ini dijumlahkan. Dan kita lihat, kita bandingkan sama harga mesinnya itu. Ya, ternyata negatif hasilnya. Berarti di sini, perusahaan sudah mengalami kerugian. Ya, sebesar 16.250. Maka nanti jurnalnya akan kita buat seperti ini. Mesin baru, akumulasi depresiasi mesin, rugi pertukaran. Nah, itu rugi pertukaran pada mesin dan kas. Ini dia untuk mencatat yang uang tunai yang kita keluarkan tadi. Oke, ketika ada kasus lain ketika ditukar. Ya tadi dijual, nah ini ditukar, ternyata menghasilkan kerugian, ini ditukar lagi katanya, contoh kasus yang ketiga, ya harga truknya ini segini, terus, si PT Kimia itu, menambah lagi uang tunai 90 juta. Bagaimana perhitungannya? Perhitungannya sama, nah cuma hasilnya yang berbeda, ya langkahnya maksud saya, langkah perhitungannya sama ya seperti yang tadi sebelumnya. Nah nah yang berbeda di sini apa? Yang dihasilkan ya.
Ternyata di sini positif deh. Berarti perusahaan untung ya, untung ya, untung di dalam kegiatan pertukaran itu, begitu. Jadi, eee, mesin tersebut itu ditukar dengan truk, ya kan, yang harganya 425 begitu ya. Ternyata, ketika itu kita hitung-hitung kita mengalami, keuntungan, begitu ya, keuntungan. Oke, lalu nanti jurnalnya seperti apa kita buat, Bu, ya, jurnalnya seperti ini. Nah, kalau tadi dia rugi, kita lihat dia di debit, tapi ketika dia berlaba, ada timbul laba pertukaran, maka dia di kredit, seperti itu, ya. Nah, ini kita lihat. Oke, baik, ada namanya di sini depresi, ya, eee artinya seperti apa, Bu, ya? Tidak setiap perusahaan memiliki aktiva yang dapat diperbarui, ya, pada saat nilai ekonomisnya, habis, gitu. Nah, beberapa perusahaan itu memiliki aktiva tetap yang tidak dapat diperbarui atau diganti pada saat nilai ekonomisnya pada titik terendah, begitu. Jadi perusahaan-perusahaan seperti apa ini, Bu, ya? Yang tadi, pertambangan, ya, hutan, ya, ini aktiva tetap yang tidak dapat diperbaharui gitu, gitu. Jadi, ketika kita ingin memilikinya, ya harus dicari yang baru lagi, begitu. Nah, harga perolehan aktiva tetap yang bersumber dari alam seperti ini, itu harus dialokasikan, ya. Ke dalam periode-periode akuntansi yang manfaat ya, memperoleh manfaat dari aktiva ini tadi, ya, dan pengalokasian harga perolehan itulah yang disebutkan dengan depresi, ya. Berkurangnya harga perolehan atau nilai sumber alam seperti tambang dan hutan kayu yang disebabkan oleh proses perubahan sumber alam tersebut sehingga menjadi persediaan, itu namanya depresi, khusus untuk aktiva yang tidak dapat diperbaharui. Nah, ada 3 faktor yang mempengaruhi perhitungan depresi ini. Apa itu? Harga perolehan, terus harga jual atau taksiran nilai sisanya, ya, setelah sumber alam tersebut selesai dieksploitasi, ya. Nah, lalu ada yang ketiga, taksiran hasil secara ekonomis, ya, taksiran hasil yang secara ekonomis dapat dieksploitasi. Nah, ini merupakan perkiraan besarnya nilai total dari sumber alam yang dapat diambil dan dijual sebagai sumber pendapatan utama perusahaan. Nanti rumus deflasinya itu harga perolehan dikurang nilai sisa per taksiran hasil yang secara ekonomis dapat dieksploitasi. Contohnya apa? Seperti ini. Nah, ada PT Payung katanya, ini perusahaan penambangan pasir, ya. Katanya dia membeli tanah, ya, yang akan dijadikan lokasi penambangan, penambangan pasir. Nilai tanah itu berapa? 200 juta. Luasnya berapa? 50 meter persegi. Dikira-kirakan itu mengandung 100.000 meter kubik pasir. Ya, nanti, diperkirakan juga setelah pasir tersebut berhasil digali, tanah dari sisa pertambangan itu akan dijual seharga 50 juta. Nah, sepanjang tahun 2006 perusahaan ini berhasil menggali sebanyak 20.000 meter kubik. Nah, nanti kita lihat jurnalnya seperti apa. Ya, langsung pada awal tahun 2006 pada saat membayar transaksi pembelian tanah pertambangan itu ya secara tunai, maka kita buat jurnalnya itu tanah pertambangan pada kas. Nilainya 200 juta. Nah, lalu
pada saat yang sama juga, pada awal tahun itu juga, perusahaan itu menghitung yang namanya beban deflasi. Ya, bagaimana caranya, Bu? Masukkan ke rumus tadi. Ya, harga perolehan dikurang nilai sisa per taksiran hasil yang dapat dieksploitasi. 200 juta tadi. Terus nilai sisanya berapa? 50 juta. Dia dapat menghasilkan berapa ya selama umurnya itu? 100.000 meter kubik itu 100.000 ya. Nah, maka nanti dapat kita lihat bebannya itu berapa, 1.500 per meter kubik. Ingat lagi tadi diketahui bahwa sepanjang tahun 2006 dia berhasil ya menambang pasir sebanyak 20.000 meter kubik. Maka itu dikalikan sama 1.500. Ya kan dapatlah dia hasilnya 30 juta. Maka jurnal yang dibutuhkan bagaimana, Bu? Beban deflasi pada akumulasi deflasi ya. Sama menjurnal seperti depresiasi ya. Beban deflasi pada akumulasi deflasi sebesar 30 juta rupiah. Oke baik, sekian penjelasan dari Ibu. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.